Kalau tidak ada bisnis, tidak semua bisnis bisa autopilot, berarti tidak ada PNG, tidak ada Apple. By the way, Apple ownernya sudah dipanggil Tuhan. Tapi kok jadi perusahaan dengan market capitalisasi terbesar di dunia? Kok bisa? Dan jalan terus. Dan terus ngeluncurin Apple kan, iPhone segala macam. Padahal kan ownernya udah dipanggil. Steve Jobs kan udah dipanggil Tuhan. Harusnya kan selesai. No. Itu ngebuktiin bahwa first of all, thank you banget Coach Yohanes mau join, bisa ikutan di IG Live kali ini. It's so exciting. thank you. Gimana dan kita bakal ngomongin sedikit bagaimana automate your business. Ini adalah ranahnya Coach Yohanes banget nih. Udah ngajarin 10.000, udah ngabisin 10.000 jam lebih. Jadi kalau dibilang di bukunya Malcolm, Outliers, kalau udah lewat 10.000 jam itu udah master, udah expert banget. Ya, Enggak lah, masih belajar terus lah Ryan. Pasti masih belajar terus lah. Nah, mungkin biar yang lain juga tahu siapa itu Coach Yohanes. Mungkin boleh kenalin diri dulu, Coach. Oh, oke. Ya, saya Coach Yohanes G. Pauli. Saya founder dan CEO dan master coach di Gratio Practical Business Coaching. Saya juga founder di beberapa company, di Gratio 360 Companies, juga investor di beberapa digital startup companies. Gitu. Dan masih terus belajar. Itu yang paling bagus tuh, masih terus belajar karena kita nggak bisa belajar ya Coach ya. Nah, betul banget Rian. Mulai coaching itu dari kapan Coach ini? Apakah yang saya dari lulus kuliah udah jadi coaching atau? Saya ingatnya adalah dari sejak saya profesional, waktu saya jadi marketing director, sebenarnya saya menerapkan coaching di perusahaan-perusahaan top 500 multinational company gitu ya. Jadi kalau jawaban bercanda saya mungkin sekitar 200 tahun yang lalu mulainya. Kalau bercanda. Tapi kalau sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun, benar-benar full time fokus jadi business coach waktu itu ya, 10 tahun yang lalu. Dan Gratio sendiri saya berdiri sudah 9 tahun, hampir 10 tahun lah kalau Grationya sendiri. Dan saya udah stop tidak coaching langsung para klien-klien di Gratio, karena kan mengajarkan bisnis harus profitable dan autopilot gitu kan Rian. Jadi udah coachnya udah master coach, jadi udah nggak coach langsung ke direct client ya. Berarti sekarang nggak boleh jadi Johnny the Kway Teow Man kan, terus-terusan masak kue tiao ya. Ya itu pernah nonton film itu ya, film pendek Johnny the Kway Teow Man. Yang lain mungkin belum pernah dengar tuh. Searching aja nanti Johnny the Kway Teow Man, nanti searching. Itu mengubah hidup kita banget tuh ya kalau Anda entrepreneurs gitu ya. Yes. Karena kita nggak mau matinya berdiri sambil masak kue tiao gitu kan ya. Iya, bener. Nah, yang bakal kita bahas nih pada siang hari ini adalah apakah mungkin setiap bisnis itu bisa di autopilot atau bisa di automate bisnisnya? Iya. Kalau kita ngomongin otomasi itu, menurut Coach Yohanes, apa sih yang dimaksud dengan automate bisnis atau bisnis yang di autopilot? Iya, jadi Rian apakah kita nggak pegang bisnisnya sama sekali, jadi bisnisnya benar-benar jalan sendiri atau gimana? Iya, jadi automasi bisnis atau bikin bisnis jadi autopilot gitu ya. Simpelnya adalah kita ibarat kayak kapten kapal dan bisnis kita kayak kapal pesiar. Anggap gitu dulu. Salah satu perumpamaannya gitu ya, analoginya. Berarti kan ada penumpang kapal dong yang bayar sama kita, karena kan kita kapal pesiar. Terus ada juga berarti karyawan atau anak buah kapal yang kita bayar supaya mereka bantu kita di kapal, betul ya? Nah, berarti kita sebagai kapten kapal, harusnya kalau kita mau bikin bisnis kapal kita benar-benar jalan sendiri, berarti kitanya kan tidak harus selalu, kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, sering banget kita sebagai pemilik bisnis, udah kita di nakoda, pegangin nakoda, ngarahin kapal, kita turun ke ruang mesin karena banyak teknisi mesin yang teriak-teriak, tolong Pak, tolong Kapten, ini mesin rusak, kita turun benerin gitu kan, karena ini kapal pesiar. Itu yang di bagian cuci spray dan bantal dan guling juga ada masalah, kita lari lagi karena dipanggil kan, bener, kamu nyucinya begini, gimana sih, kan harusnya gini, pakai deterjennya gini dong, kan saya udah ajarin, hard eating gitu kan ya, tiba-tiba jam 12, udah mau jam 12 dong, berarti harus lari ke ruang masak, bener nggak sih?
Itu Ya. karyawan yang di ruang masak berantakan semua. Kan udah aku bilang begini-begini. Nah, itu berarti bisnisnya tidak autopilot. Berarti kita terjebak di kapal pesiar, di kapal bisnis yang kita bikin sendiri. Betul nggak? Ya. Nah, jadi pengertian autopilot menurut Coach Yohanes G. Pauli adalah paling tidak level satunya dulu, kapten kapal ada di tempat kapten, which is biasanya di atas. Dan tidak harus selalu turun ke sana kemari dan akhirnya capek. Itu aja dulu level 1. Nanti ada level 2, ada level 3, bahkan sampai level 4. Itu seru banget. Sampai ada helikopter, bisa dipencet tombolnya, helikopternya terbuka di balik lukisan Mona Lisa, dan ownernya bisa tinggalin kapalnya. Dan kapal pesiarnya terus jalan menghasilkan uang dan autopilot gitu. Tapi level satunya itu dulu, di tempat kapten dulu. Jadi level satunya itu kapten harus ada di kapten. Kapten nggak usah sampai turun ke tempat cuci piring. Operasional. Nah, tapi kan caranya itu gimana supaya bisa kaptennya itu stay di situ tuh, Coach? Kan, nah, itu dia tuh. Apalagi untuk mereka yang mungkin dibilang small, medium, atau professionals yang memang nggak bisa. Nah, yang menarik adalah kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu coachnya, Coach Yohanes, Coach Ferdi. Kebanyakan itu adalah mindsetnya yang salah, bukan karena bisnisnya yang salah, tapi mindset dari bisnis ownernya yang salah. Bener gak tuh? Iya. Jadi kita ini dulu, Rian. Saya sebutnya Rian atau Ryan? Rian ya, atau Ryan? Biasanya Ryan. Ryan, oke, saya panggil Ryan berarti. Oke. Sorry tadi saya panggil Rian ya, Ryan. Jadi Ryan, basically poin saya gini, kita harus ingat dulu tujuan bangun bisnis. Tujuan bangun bisnis ngapain? Tujuan bangun bisnis di luar sosial, di luar rohani. Tentu kita punya tujuan sosial, tujuan rohani gitu ya. Tapi sekarang mendarat dulu deh di bumi deh. Bener-bener pijakan kaki di bumi dulu. Kalau tujuan basicnya, ngapain kita bangun bisnis? Satu, semakin duit lebih banyak, profitable, betul kan? Yes. Satu lagi kita biasa bilang apa kenapa menjadi pemilik bisnis? Karena kita mau apa? Waktu kita lebih bebas. Yes. Berarti uang dan waktu. Kebebasan waktu, uang dan waktu, ya kan? Berarti profitable, kalau di bisnis profitable dan autopilot. Itu dulu yang harus kita ingat. Jadi kalau kita bisnis dan kita terjebak di bisnis kita sendiri, berarti yang salah adalah kapten kapalnya kan? Berarti kita terlalu di sebelah kiri, profit terus, ngurusin customer, ngurusin semuanya segala macam. Dan kita tahu itu salah. Kita mesti sadar dulu, tujuan bangun bisnis dan entrepreneur sejati, bisnisnya harus profitable dan autopilot. Gitu kan? Itu dulu, satu yang very basic. Nah, berarti bagaimana bikin bisnis autopilot? Dari pengalaman kita yang sangat singkat, masih singkat lah ya, lebih dari 10 tahun gitu. Dan nyebur langsung ke para jadi entrepreneurs juga gitu. Ya pasti tidak mudah. Makanya saya bikin buku nih, Rian, buku ini ya, tahu kelihatan nggak nih di sini? Karena di sini saya agak tidak kelihatan. Ini kelihatannya. Ini judulnya Business is Fun. Judulnya bukan Business is Easy. Karena saya tidak pernah bilang bangun bisnis itu is easy. Nggak pernah. Bisnis itu tidak mudah bangunnya. Betul nggak sih? Jadi entrepreneur sejati tidak mudah. Tapi kalau tahu cara praktisnya, business is fun. Bener kan, Rian ya? Yes. Nah, ini by the way buku ini isinya 7 strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti berhasil bikin bisnis Anda bisa. Bisnis apapun ya, ini terbukti berhasil bikin bisnis Anda bisa profitable dan autopilot. Nah, ini nanti saya mau bagikan kepada mereka yang belajar sama kita sama-sama nih ya, lagi sama-sama belajar lah kita. Ini saya mau bagikan, tapi nanti langkahnya ada 3 cara dapetinnya. Nah, mulainya ketik dulu nih, mau buku Business is Fun. Nah, coba Anda ketik dulu. Kalau yang tulis mau buku Business is Fun itu udah nunjukin bahwa ini seru banget, nanti saya bagiin. Kalau banyak yang mau, nanti saya bagiin gratis. Oke? Balik lagi ke pertanyaan Ryan ya. So Ryan bilang bahwa gimana coach bikin bisnis di otomasi? Kalau menurut saya adalah sesimpel si kaptennya dulu punya sudut pandang yang benar. Gitu. Jadi sebenarnya bukan banyak pemilik bisnis itu bukannya tidak percaya bisnisnya bisa autopilot, tapi tidak bisa sebenarnya begitu. Jadi akhirnya tidak percaya, benar nggak sih? Tidak believe gitu. Kalau saya selalu bilang ini, semua bisnis pasti bisa di-automation, pasti bisa di-autopilotkan. Saya sangat percaya itu, karena nyebur dan ketemu dan nolong dan membantu begitu banyak pemilik bisnis macam-macam gitu ya. Oh, itu banyak banget yang nulis ya buku bisnis is fun ya. Oke, nanti saya bagikan gimana caranya, ada 3 langkahnya ya. Oke. Nah, jadi
balik lagi tadi, jadi mulai dari si kaptennya dulu. Kaptennya gimana gitu? Kaptennya tuh ngelihat bahwa percaya nggak bahwa bisnisnya itu bisa dan tinggal cari cara praktisnya. Nah, masalahnya banyak pemilik bisnis berpikir begini, ngomong-ngomong aja autopilot, dia kagak tahu sih bisnis gua itu harus gua yang jalanin, ya nggak sih? Karena kan sumbernya dari gua gitu loh, ya nggak sih? Dan itu customer kalau nggak hubungin gua, nggak mau. Kalau nggak hubungin saya, mana mau dia? Apalagi yang bisnis jasa bilang, ini bisnis jasa Coach Yohanes, maunya tuh langsung ke saya, ya nggak sih? Tapi tahu nggak, saya ketemu juga pemilik bisnis yang produk, sama juga Coach Yohanes. Walaupun ini produk, tetap Coach customer saya maunya urusannya sama saya. Belum lagi kalau misalnya supplier segala macam kita kasih ajarin karyawan, nanti kalau karyawannya dibajak sama kompetitor gimana Coach? Atau bahkan jadi kompetitor kita. Ayo, Coach Yohanes gimana? Ya kan? Nah, kalau bisnis jasa, orang keahlian saya, Coach. Bener nggak sih? Nah, jadi jawabannya simple. Saya sangat percaya semua bisnis bisa autopilot. Kenapa saya percaya begitu? Karena lihat aja, kalau semua bisnis tidak bisa di autopilot, tidak pernah ada dong yang namanya Unilever. Salah satu perusahaan global besar yang luar biasa, yang ownernya entah lagi ngapain sekarang, tapi bisnisnya di mana-mana dan menghasilkan uang luar biasa dan autopilot. Ya Pak ya, Rian? Yes, betul. Ya, Betul. kalau tidak ada bisnis, tidak semua bisnis bisa autopilot, berarti tidak ada P&G, tidak ada Apple. By the way, Apple ownernya sudah dipanggil Tuhan, tapi kok jadi perusahaan dengan market kapitalisasi terbesar di dunia? Kok bisa? Dan jalan terus, kan terus ngelucurin Apple kan, iPhone segala macam. Padahal kan ownernya udah dipanggil. Steve Jobs kan udah dipanggil Tuhan, harusnya kan selesai. No, itu ngebuktiin bahwa bisnis apapun bisa autopilot. Tapi banyak pemilik bisnis yang cara pandangnya beda akan bilang begini ke Coach Yohanes. Tapi itu kan Unilever, tapi itu kan Apple, mereka kan udah besar, Coach, bisa hire orang-orang pinter, punya duit banyak, segala macam. By the way, jawaban saya simple. Apple sama Unilever dan semua apapun perusahaan gede di dunia, mulanya dari kecil. Mana ada yang lahirnya langsung besar? Betul nggak sih? Nah, jadi mulai bisnis itu di autopilot dari mana? Dari sayanya sebagai kapten kapal. Apakah kita percaya? Banyak yang percaya, tapi tidak bisa. Akhirnya jadi tidak percaya, balik lagi ke situ. Gitu kan? Nah, jadi poin saya adalah ya pemilik bisnisnya sih harus tahu benar-benar bahwa kalau dia, caranya kan dua. Satu, coba-coba sendiri bikin autopilot. Atau yang kedua, cari aja orang yang udah ketemu resepnya bikin bisnisnya autopilot gitu ya. Terus belajar dan terapin gitu kan. Karena Ryan, di bisnis saya sendiri, itu salah satu bisnis yang tidak mudah untuk di autopilot kan. Setuju kan? Karena bisnis saya salah satunya yang Gratio ini, Practical Business Coaching, itu kan jasa. Saya kayak dokter bisnis gitu. Berapa banyak orang yang... Iya, begitu. Nah, itu juga saya juga penasaran tuh. Gimana caranya, kan semua mau ke dokternya, kalau kita ke dokter, maunya ke dokter Yohanes, maksudnya. Iya. Gak mau tuh dokter level 2, level 3. X, dokter Y, iya. Nggak mau dokter A, dokter B, gitu kan. Nah, jadi klien-klien kita juga macam-macam. Iya. Rian, klien-klien kita tuh banyak macam. Ryan, klien-klien kita tuh banyak macam, Ryan. Jadi dari yang gede banget, 2 triliun rupiah omset, ownernya di coaching, mau bikin autopilot, bayangin. 2 triliun lebih loh padahal. 2 triliun masih bingung. Masih belum. Iya. Berarti ownernya di coaching oleh Certified Business Coach di Gratio. Ya, program kita 2 tahun, ketemu coachnya sebulan sekali, gitu. Terus sampai yang besar banget, kecil, menengah, kecil, sampai yang imut. Jadi semuanya ada di Gratio gitu kan. Nah, yang menarik adalah kalau cerita hidup saya, versi singkatnya nih, karena kalau versi panjangnya 1 jam lewat gitu ya. Tapi ini versi singkatnya lah ya. Jadi singkatnya adalah saya mulai bilang ke diri saya bahwa oke, saya itu bukan dokter bisnis. Saya itu bukan ahli digital marketing kalau di bisnisnya Ryan. Bukan. Saya itu bukan montir. Saya itu bukan hairdresser, tapi saya itu adalah pemilik bisnis coaching company. Maksudnya business owner coaching company. Berarti saya itu berarti pemilik klinik atau pemilik rumah sakit. Saya bukan dokternya. Ryan bukan ahli expert digital marketing expert. Ryan adalah pemilik dari digital marketing agency. Oh, itu udah beda tuh mikirnya gitu.
Nangkep ya? Dari situ dulu, dari situ dulu. Terus kemudian saya ngalamin lah pengalaman-pengalaman sampai ada orang yang, Coach Johannes, iya Pak, Coach, ini saya sama istri saya udah percaya banget sama Coach Johannes, kita yakin Coach Johannes ini yang diutus Tuhan, sampai diutus Tuhan, gue bayangin. Dan Coach Johannes bantu kita, Coach. Tolong Coach, sebutin bagaimana caranya bisa di coaching. Saya bilang, saya udah nggak di coaching, saya udah nggak coaching langsung Pak, mohon maaf. Tapi klien coaches di Gratia lebih hebat dari saya, karena kita ketemu sistemnya, kita terapin ke klien-klien bisa. Coach, saya nggak mau coaches yang lain, saya maunya Coach Johannes. Lalu dia keluarin buku cek, pakai Mont Blanc. Lalu dia nanya begini, sebutin angkanya Coach, berapa angkanya, saya tulis, dan tolong coaching saya Coach. Ngalamin sampai gitu. Nah, kalau di titik itu kita gimana, Ryan? Oh, di depan itu... tenang Pak, saya udah nggak coaching Pak, tenang di depan, saya nggak, di dalam deg gitu kan ya. Sebut nggak nih ya, berapapun gue sebut dia mau nulis, oke, gitu kan. Di titik itu saya masih di level 2, level 1, level 2, level 3. Level 2, saya akhirnya sebut angka yang gila, karena dia paksa kan, dia paksa. Sebut Coach, tolong bantu saya Coach, sebut Coach. Saya sebut angka yang gila, dia tulis angkanya, dirobek dari buku ceknya, Coach, bantu saya Coach. Waktu saya lihat angkanya, persis seperti yang saya sebut. Seneng apa enggak menurut Ryan? Seneng dong, harusnya. Enggak seneng. Karena sebagai manusia mikir begini, gila angka gede aja dia tulis. Tau gitu buat tambahin 0 lagi di belakang. Gitu kan? Kalau tambah 0 di belakang, beda lagi tuh. Beda jauh tuh, bener nggak sih? Iya, tapi poin saya adalah cerita bukan soal uangnya. Tapi justru ini ada hubungan sama uang. Time, energy, and money. Kalau kita tahu bahwa money adalah bahan bakar paling murah dari 3 bahan bakar utama di bumi ini, which is yang kedua adalah energi atau kesehatan, energi bisa beraktivitas, ya. Yang ketiga, yang paling pertama adalah waktu. Makanya saya selalu bilang, you can always make more money, but you can never make more time. Kita selalu bisa bikin uang lebih banyak, tapi kita tidak pernah bisa bikin waktu lebih banyak. Nah, kalau kita tahu itu, berarti maka saya akan bilang, berikutnya setelah cerita itu, saya beneran tidak coaching lagi. Dan yang menarik, klien tahu, tidak ada satupun klien-klien Gratio yang datang ke saya sekarang ini, dan minta tolong coaching saya. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena saya udah menang private victory dengan diri saya sendiri. Yes. Iya dong, private victory. Then you gonna have public victory. Jadi tidak ada bisa uang yang membeli waktu saya untuk, ya waktu saya sama keluarga untuk melakukan yang bisnis, yang coaching, bener nggak sih? Tapi jangan nangkepnya salah aja, sombong banget sih Coach Johannes nih, waktunya nggak bisa dibeli sama uang. Bukan begitu maksudnya. Aduh, jauhi saya dari kesombongan gitu, bukan. Maksudnya bukan gitu, tapi kita menghargai waktu kita lebih daripada uang. Itu maksudnya saya. Gitu. Itu jawabannya Rian. Jadi semua bisnis bisa diautomasi.